Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Noval. Kita melanjutkan ini pertemuan kita di Fisika 2. Jadi pertemuan kali ini kita akan menjelaskan hukum Faraday dan rangkaian RLC. Oke. Hukum induksi Faraday menjelaskan fenomena aliran arus induksi yang dihasilkan pada loop sebagai akibat adanya perubahan flux magnet. Fenomena arus induksi ini mendasari konsep pembangkit listrik pada turbin. Generator cakram Faraday merupakan generator listrik pertama yang memanfaatkan fenomena perubahan flux magnet untuk menghasilkan arus induksi. Ini gambarnya. Lanjut ke medan magnet dan gaya magnet. Besar medan magnet yang dihasilkan di sekitar kawat berarus B sama dengan mu 0I sama dengan per 2πd. Gaya Lorentz R analog dengan gaya listrik statik, bekerja pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V yang berada dalam pengaruh medan magnet. VA sama dengan QV kali B persamaan umum. Sebentar guys. Oke, lanjut. Persamaan umum untuk gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus adalah FB sama dengan IL kali B. Lanjut ke flux magnet. Jadi, medan magnet dapat dipresentasikan sebagai garis-garis vektor medan yang memiliki panjang dan arah. Flux magnet, apa ya sebutannya ini? Amplitude kecil ya kalau bisa. Didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Yang sama dengan integral B ini guna hukum Gauss kemarin ya, B cos theta dA, dengan B adalah medan magnet, dA adalah elemen faktor permukaan, dan theta adalah sudut antara vektor medan magnet dan vektor permukaan. Besaran flux magnet adalah Wb atau Weber. 1 Weber sama dengan 1 Tesla. M-nya ini apa ya? Magnet kayaknya. Jadi lanjut, perhatikan flux magnet ini paling besar kan terjadi jika medan magnet tegak lurus, permukaan tetanya berapa nih? 0, dan K0 jika sejajar dengan permukaan theta yang sama dengan 90 derajat. Nah, ini sangat penting dalam aplikasi kayak ini motor listrik atau generator yang seperti di gambar sebelumnya. Jadi untuk medan magnet uniform dan sejajar dengan permukaan adalah theta sama dengan V per 2. Maka theta sama dengan Pi per 2, cos theta sama dengan theta amplitudo B sama dengan 0. Gitu. Flux magnet. Contoh suatu lembaran dengan ukuran 50 cm x 40 cm diletakkan dalam pengaruh medan magnet uniform B sama dengan 2 Tesla yang memiliki arah bentuk sudut 60 derajat terhadap vektor permukaan lembaran tersebut. Hitunglah flux magnet yang menembus lembaran tersebut. Oke, B sama dengan gunakan rumus ini, B cos theta sama dengan 2. 2 ini dapat dari Tesla ini 0,5 dari sini, 50 kan kemana ya? Meter. Nah, 0,5 kali 0,4 cos V per 3 sama dengan 0,2 Wb. Flux magnet, permasalahan yang lebih menantang medan magnet B tidak uniform menggunakan konsep integral lipat. Contoh sebuah lembaran dengan ukuran 3 meter kali 2 meter diletakkan pada bidang Y. Mana Y? Ini Y. 2 seperti tampak pada gambar di samping. Lembaran tersebut berada dalam pengaruh medan magnet yang tidak uniform. Fungsi dari posisi B XY sama dengan X kuadrat Y I tambah YJ. Hitunglah flux magnet yang menembus permukaan dari lembaran tersebut. Oke, berarti di sini XY-nya ada 2 ya. Oke.
Flux magnet dapat dilihat bahwa dA sama dengan dx, dz, dan vektor permukaan tersebut mengarah ke sumbu negatif y positif sehingga ke sumbu y positif sehingga dA sama dengan dx, dz, j. Flux magnet menggunakan rumus ini. Oke, lanjut. Oke, masukkan terus hasilnya sama dengan 12 BB. Tuh. Hukum induksi Faraday. Nah, percobaan induksi Faraday sederhana. Pertama yang dapat dilakukan untuk mengecek induksi Faraday adalah dengan menggerakkan sebuah magnet permanen di dekat sebuah loop kawat yang terhubung dengan ammeter. Ammeter membaca adanya arus yang mengalir saat magnet bergerak relatif terhadap loop, dan pembacaan arus berhenti saat pergerakan magnet terhadap loop juga berhenti. Semakin cepat pergerakan magnet terhadap loop, maka semakin besar arus yang terbaca. Nih, kalau magnetnya ini seperti yang dibilang di sini tadi, makin cepat jadi meternya ini makin naik juga besar arusnya. Arah arus menjadi terbalik bila pergerakan magnet dibalik. Oke, kalau magnetnya dibalik, meternya ini asal ke kanan dia jadi ke kiri gitu. Jadi meternya ini seingatku di tengah deh meterannya dulu awalannya. Percobaan induksi Faraday. Arus yang timbul pada loop disebut arus terinduksi. Kerja yang dilakukan per unit muatan untuk menghasilkan arus tersebut disebut EMF terinduksi. Electromotive force disebut juga gaya gerak listrik terinduksi atau GGL induksi. Proses untuk menghasilkan arus induksi dan gaya induksi disebut sebagai proses induksi. Seperti gitar listrik itu kalau contohnya, kayak kan senarnya kayak dipetik gitu, tuh ada medan magnet berubah di dekat gitu, menghasilkan arus listrik supaya suara gitarnya tuh berbunyi gitu. Lanjut, percobaan induksi Faraday. Ya, sebelumnya apaan? Sama aja. Percobaan kode dapat dilakukan dengan menggunakan dua sebuah loop yang berdekatan namun tidak bersentuhan. Salah satu loop terhubung dengan ammeter, sedangkan loop yang lain terhubung dengan tegangan DC dan sebuah saklar secara seri. Berarti nggak nyambung sini. Ammeter pada loop kiri membaca adanya arus sesaat setelah saklar dibuka atau ditutup. Ammeter tidak membaca lagi adanya arus setelah saklar ditutup dan arus mengalir secara konstan pada loop kanan walaupun arus yang mengalir sangat besar. Induksi Faraday. Induksi dan gagal induksi dan arus induksi hanya timbul saat terjadi perubahan sesuatu. Sesuatu ini disebut adalah flux magnet. Hukum Faraday, gagal induksi pada suatu loop tertutup sebanding dengan jumlah garis medan magnet terhadap waktu yang menembus loop tersebut. Persamaan hukum Faraday I sama dengan dt aja, itu B per dt. Hukum induksi Faraday. Flux ini bisa berubah bukan cuma karena magnet berubah, tapi juga karena gerakan kawatnya itu gerakan kawat atau perubahan posisi gitu. Perubahan yang mungkin adalah medan magnetnya saja, perubahan luas permukaan atau perubahan keduanya. Proses induksi. Induksi gunakan koordinat sebagai standar SB X positif keluar bidang, SBY positif ke arah kanan. Pakai ini ya, yang tangan kanan itu nih kan, loop digerakkan ke kanan dengan kecepatan V sama dengan VJ. Tinjau segmen kawat sebelah kiri, maka elektron pada segmen tersebut akan mendapat gaya Lorentz. F sama dengan QV XB, kali B sama dengan negatif VJ kali negatif BI sama dengan IVB minus K. Gimana ini?
naik berarti. Pokoknya gitulah kalau tangannya. Akan mendapatkan ketika elektron terdorong oleh gaya Lorentz mulai mengalir arus ini bukan karena baterai tapi karena gerakan kawat dalam medan magnetnya. Jadi maka elektron akan bergerak ke bawah dan mengakibatkan arus yang mengalir ke arah atas pada segmen kiri kawat tersebut. Diteruskan dengan arus ke kanan pada segmen atas kawat dan seterusnya. Arus tersebut merupakan arus dari induksi. Akibat adanya arus mengalir pada kawat yang berada dalam medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya magnet. Gaya magnet segmen kiri kawat. Oke, ini rumus-rumusnya. Gaya magnet pada segmen kiri kawat mengarah ke kiri. Begitu juga dengan segmen atas kawat akan mendapat gaya magnet F2 yang mengarah ke atas dan segmen bawah kawat akan mendapat gaya magnet F3 yang mengarah ke bawah. Karena F2 dan F3 memiliki besar yang sama dengan arah berlawanan, maka gaya total yang bekerja pada kawat adalah F1 yang mengarah ke kiri. Ini teori-teorinya ya, aku skip aja deh. Kalian stopin aja. Aku biar menghemat waktu sama file size-nya ya. Oke, ini contohnya ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Oke, ini contoh-contohnya aja ya. Kita percepat. Lens. Cara menentukan arah arus tanpa menghitung vektor satu-satu, cukup tanya perubahan fluxnya naik atau turun, maka arah induksi akan melawan itu. Jadi itu untuk mencari untuk menentukan arah arus tanpa menghitung vektor satu-satu. Oke, ini ringkasan aja nih, kalian baca aja. Nah, ini latihan nih kalau kalian mau. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian RLC ya. Kita speedrunin aja. Mana gambarnya? Definisi rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen listrik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, dan dihubungkan ke sumber tegangan yaitu volt. Rangkaian RC pada arus searah. Pengisian kapasitor. Perhatikan rangkaian RC berikut ini pada saat saklar S ditutup T sama dengan 0, I nya sama dengan I per R. Ditutup, setelah saklar ditutup berdasarkan HK nya, Kirchhoff diperoleh I sama dengan IR tambah Q per C. Mengingat I sama dengan dQ per dt dan dU per dt sama dengan 0, maka diperoleh dI per I sama dI per I sama dengan minus 1 per RC atau I sama dengan I per R. I pangkat minus T per RC atau Q sama dengan isi 1 minus pokoknya itu RC sama dengan apa lagi nih bacaannya, V kah ini, sama dengan konstanta waktu kapasitif. Ini konstanta waktu kapasitif pada saat T sama dengan R, muatan kapasitor bertambah sekitar 63%.
Setelah saklar ditutup geser. Oh, ini pengosongan, kalau ini pengisian. Oh, itu bedanya. Kalian banding-bandingin aja lah ya. Paling bedanya tadi di mana? Ini sama ini minus 1 evaluasi. Oh, yang di sini aja nih bedanya nih. Bawahnya ini. Ya. Rangkaian RL pada arus arah. Jika saklar harus ditutup tanpa induktor, arus mengalir dan naik dengan cepat sampai ke nilai tetap. Dengan induktor, timbul sebuah tegangan gerak elektrik imbas L. Dari hukum Lenz, tegangan gerak elektrik ini akan menantang kenaikan arus. Ini berarti polaritas tegangan gerak elektrik imbas akan menantang polaritas tegangan gerak elektrik baterai, sehingga kecepatan pertambahan arus menjadi kurang cepat dan tegangan gerak elektrik imbas diri IL menjadi lebih kecil. Arus di dalam rangkaian mendekati nilai I per R secara asimptotik. Oke, ini gimana ya jelasin ini? Yang dari atas tadi ya. Oh, nih bagaimana nilai arus setiap saat dalam rangkaian. Nih, VAB tambah VBC sama dengan VAC. Tetapi VBC sama dengan minus L, IR minus OL sama dengan I. Dan karena L sama dengan minus L per V per DT. Persamaan diferensial arus. So, persamaan diferensial arus. Oke. Didefinisikan L per L sama dengan konstanta waktu induktif. Sehingga IT sama dengan I per R 1 minus L minus T per ya konstanta waktu tadi ya. Lanjut. Oh, ini contoh grafiknya. Ini bentuk sinus dia dan tegangan AC. Nah, ini contoh, kalian baca lah ya. Oke, ini 8. Tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus di atas suatu titik yang besarnya berubah terhadap waktu dengan fungsi sinusoidal. Oke, ini grafik sinusoidal, dimana ini sumbu paling atas, ini sumbu paling bawah gitu. Vt sama dengan Vm cos Wt plus theta 0. It sama dengan Im cos Wt plus theta 0 gitu. Oh, yang diubah cuman ini ya dong ya, V sama I nya. Tegangan dan arus efektif. Tegangan atau arus bolak-balik selalu berubah setiap waktu. Biasanya kita menyatakan tegangan atau arus bolak-balik dalam rata-rata atau sering disebut tegangan arus efektif atau tegangan atau arus RMS root mean square. Oke, ini yang pakai yang tadi ya. Yep. V kuadrat RMS sama dengan 1 per T Vt kuadrat dt. Kok jadi akar ini? Gak paham nih. Bisa kalian cari tahu lah ya, ini kenapa jadi akar. Rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL akan timbul simpat hambatan oleh induktor yang disebut sebagai reaktansi induktif XL. Besarnya reaktansi XL sama dengan WL. Pada rangkaian RL, fase tegangan akan mendahului arus sebesar theta, di mana tan theta sama dengan XL per L sama dengan VL VR. Rangkaian RC seri akan timbul sifat hambatan oleh kapasitor yang disebut sebagai reaktansi kapasitif XC. Besarnya reaktansi XC sama dengan 1 per, aku nggak tahu ini sebutannya apa nih ya, bisa cari nanti. C. Pada rangkaian RC, fase arus akan mendahului tegangan sebesar theta, di mana tan theta sama dengan XC per R sama dengan VC VR. Sama kan kayak tadi.
beda-beda. Ini C yang sebelah tadi L. Oke. Rangkaian seri RLC. Pada rangkaian RLC ada hambatan total yang disebut sebagai impedansi Z. Z-nya sama dengan akar R kuadrat tambah XL minus XC kuadrat. Tan theta sama dengan XL minus XC per R sama dengan VL minus VC per VR. Sifat rangkaian tergantung dari besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor. Oke, ini XCSL, ini VL per VC. Kayak gitu. Sifat rangkaian seri RLC, jika XL lebih dari XC, nih kalian harus tahu ini, maka rangkaian bersifat induktif dan V mendahului I sebesar theta. Jika XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif dan I mendahului V sebesar theta. Ini kebalikannya. Jika XL sama XC, maka rangkaian bersifat resistif. V serta I sefasa frekuensi saat kondisi ini disebut menjadi frekuensi resonansi. Ini rumusnya, besar frekuensi resonansi ya minus 1 per WC sama dengan 0. Lalu gunakan akar 1 per LC. Faktor daya. Daya listrik hanya timbul pada resistor dengan besar daya P sama dengan VR kali I sama dengan V kali R per Z, I sama dengan V kali I kali cos theta. Faktor cos theta biasa disebut sebagai faktor daya. Nih. Oke, ini contoh soal. Sebuah rangkaian seri RLC yang memiliki resistansi 12 ohm, induktansi 0,15 H, dan kapasitas 100 UF yang dihubungkan secara seri. Pada sumber tegangan 100 volt 50 Hz, tentukan impedansi total, arus rangkaian, sudut fase tegangan. Tadi apa? Oke, kita mencari ini R-nya dulu 12 ohm. L sama dengan ini yang diketahuinya ya. Resistor apalah gitu. Lalu kita ke XL-nya dulu. Misalnya 2pi FL sama dengan 2pi kali 50 kali 0,15. 50 didapat dari Hz-nya. 0,15 sama dengan 47,13 ohm. Lalu kita cari XC-nya. Sama dengan 1 per 2pi FC sama dengan 1 per 2pi X dikali 50 kali 100 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 31,83. Nah, kalau tadi XL-nya lebih besar ini, maka rangkaian bersifat induktif dan V mendahului I sebesar theta. Lalu kita cari Z ini apa tadi namanya? Mana tadi Z? Mana tadi? Oh, ini impedansi. Itu per R kuadrat tambah XL minus XC kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Oke, ini pokoknya diikutin aja, masukin hasilnya dapat segini. Ini buat mencari impedansi total untuk arus serangkaiannya. M sama dengan Vm per Z sama dengan 100 per 19 kali 19,4 sama dengan 5,155 ampere. Aduh, naik 100-nya tadi tuh dapat dari voltnya, karena di sini voltnya. Z-nya impedansi hasil dari sini. C tadi disuruh cari apa? Sudut fase tegangan. Lalu ya tan theta sama dengan XL minus XC per R sama dengan 47,13. Oh, ini hasil dari XL sama X-nya tadi 47,13 sama 3183 per 12. 12 tadi ini resistornya, maka yang kita dapat adalah tan tetanya sama dengan 1,275. Tetanya sama dengan tan 1,275 sama dengan 51,89 derajat. Oke, itu dia. Habis. Saya akhiri sampai di sini. Jika
Jika banyak salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.